Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, di video sebelumnya gua membahas tentang pemain terbaik musim ini untuk Manchester United, yaitu adalah seorang Bruno Fernandes ya. Dimana dia menjadi pemain terbaik 4 kali, dan ini menyamai rekor Cristiano Ronaldo dan juga rekor dari David De Gea. Sebelumnya mereka ini berbagi yang paling banyak ya, David De Gea dan juga Cristiano Ronaldo, tapi sekarang disamai oleh Bruno Fernandes. Dan menurut gua, dengan apa yang terjadi misalnya dengan Manchester United musim ini, musim kemarin, 2 musim yang lalu, dan kira-kira seperti apa musim depan, bahwa fakta juga Bruno Fernandes ini merupakan kapten dari Manchester United, dan bukan hanya kapten, tapi Bruno Fernandes ini juga menjadi pemain kepercayaan, kalau tidak justru pemain yang paling dipercaya oleh Ruben Amorim. Sehingga menurut gua peluang bagi Bruno Fernandes untuk menjadi yang terbaik lagi ya untuk Manchester United musim depan ini cukup terbuka. Tapi yang menarik justru sang kapten Bruno Fernandes ini mengatakan hal yang menarik menurut gue ya. Dan ini yang ingin gue bahas di video kali ini, dikutip dari CBS Sport Golazo dari CBS. Salah satu bagian wawancara, tapi akan gue artikan, cukup ada sekitar 4 paragraf ini ya. Di salah satu bagian ini mengatakan bahwa hal yang paling saya inginkan, dan saya sebenarnya ini bercanda dengan Joshua Zirkzee beberapa hari yang lalu, kita berbicara terkait dengan penghargaan, dan mereka mengatakan, siapa yang akan memenangkan penghargaan pemain musim ini? Mereka seperti kayak melakukan bercanda ya. Sepertinya mereka sudah tahu bahwa yang akan memenangkan itu adalah Bruno Fernandes, tapi ini dipakai seperti kayak ya bercandaan, sepertinya belum ada yang pasti kira-kira atau memiliki peluang besar, padahal mereka sebenarnya sudah tahu. Makanya ini dibikin atmosfer bercanda. Nah, tapi Bruno Fernandes mengatakan ya, dan saya katakan dan saya berharap tahun depan saya bahkan tidak termasuk di nama, artinya tidak masuk di kandidat ya. Dan juga dan melakukan apa yang saya lakukan musim ini, seperti yang saya lakukan musim ini, dan saya tidak terlibat di nama yang akan memenangkan trofi itu. Sebenarnya Bruno Fernandes ya, kurang lebih yang ingin dikatakan adalah dia sebenarnya berharap musim depan dia tidak termasuk kandidat. Sebenarnya dia pun juga berharap musim ini dia tidak termasuk dalam kandidat untuk bisa memenangkan pemain terbaik tahunan ya. Dilanjutkan, karena itu berarti Anda berpindah, amat akan pindah, naik kelas artinya ya, amat akan tampil, Garnacho akan tampil, Rasmus Højlund akan tampil. Kalau mereka mulai mencetak banyak gol, mereka mencetak atau menghasilkan banyak assist, mereka banyak lari ke belakang dan melakukan tackling, mereka akan menjadi pemain-pemain yang memiliki atau mendapatkan atensi, dan bukan saya. Dan saya akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Saya berada untuk membantu rekan-rekan saya untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari mereka. Dan ini yang saya inginkan, karena seperti yang saya tahu ya, kalau saya bisa mengeluarkan yang terbaik dari mereka, tim saya akan jadi lebih baik. Wow. Jadi menurut gue ini sesuatu yang luar biasa apa yang dikatakan oleh Bruno Fernandes, menunjukkan bahwa dengan segala kontroversi, misalnya yang dikatakan ya Bruno ini terlalu sering marah-marah di atas lapangan, begini dan begitu, Bruno ini adalah pengkhianat, Bruno ini begini dan begitu. Tapi menurut gue dari apa yang dikatakan dan ditunjukkan di atas lapangan berupa kontribusi, misalnya ya assist, gol, lalu juga sumber kreativitas, dan ini yang disebutkan bukan cuma gua tapi juga banyak media, banyak analis, banyak pundit, bahkan pemain-pemain yang masih aktif pun mengatakan hal tersebut. Legenda-legenda Manchester United juga mengatakan hal tersebut. Jadi kadang kok gua baca komentar-komentar yang lain, komentar-komentar bebas saja, tapi kadang gua berpikir, kok ini bisa beda dari legenda Manchester United yang disebutkan tentang Bruno Fernandes ya, komentar-komentar miring tersebut, dan lain-lain. Kapasitasnya, pengetahuannya, informasinya tentu saja beda-beda ya. Oleh karena itulah gue kadang ya kadang-kadang agak geli lah. Tapi anyway, ya ini juga menunjukkan bagaimana besarnya jiwa dari Bruno Fernandes terhadap Manchester United menurut gue.
dia tahu betul bahwa sepak bola ataupun klub ini adalah kolektif. Ini bukan individu-individu. Apa yang dikatakan bahwa ya dia sebenarnya tidak ingin memenangkan gelar pemain terbaik ini. Kalau itu yang terjadi, maka ada pemain lain yang menonjol. Dan ini yang sebenarnya diinginkan. Dan kalau ada banyak pemain bisa menonjol, maka secara tim, ya Manchester United akan jadi lebih baik lagi. Menurut gua, ya make sense. Ini masuk akal sekali. Ya ada banyak sebenarnya potensi di Manchester United. Tapi selama ini masih tertutupi oleh Bruno Fernandes. Menurut gua seperti itu. Padahal ya nama-nama yang ada di Manchester United saat ini juga memiliki potensi untuk bisa menjadi yang terbaik. Pemain terbaik musiman maksud gue ya. Kalau kita melihat misalnya dari lini per lini di lini belakang Manchester United ada Lisandro Martinez. Sayangnya dia cedera. Tapi justru ini bertolak belakang dengan Bruno Fernandes yang juga bagaimana ya? Angka penampilan dari Bruno Fernandes ini cukup tinggi. Ketersediaan dia untuk tim ini, skuad ini sangat tinggi, kalau tidak yang tertinggi menurut gue. Ini menunjukkan profesionalisme yang luar biasa sih. Bukan hanya di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan. Lalu kalau kita beralih misalnya di lini tengah, ada juga pemain multi pengalaman ya, Casemiro. Tapi Casemiro pun juga mengalami situasi inkonsistensi menurut gue dengan penampilannya. Padahal ibarat katanya modal dia punya pengalaman, dia punya gelar, dia punya kemampuan, tapi masih belum bisa konsistensi tersebut. Dan ini yang Bruno Fernandes lebih unggul dibanding dengan seorang Casemiro. Lalu ada juga pemain yang sempat memenangkan gelar terbaik tahunan bersama dengan klub sebelumnya, yaitu adalah Mason Mount. Artinya Mason Mount juga memiliki potensi, memiliki kemampuan yang bagus. Tapi ketika pindah ke Manchester United, cedera. Situasi fisik ini yang banyak menjadi penghambat ya dari Mason Mount. Sekali lagi, Bruno Fernandes tidak mengalami hal tersebut. Ada hal yang berbeda juga ketersediaan ini. Lalu misalnya tadi Bruno Fernandes juga menyebutkan pemain-pemain muda. Ini menurut gua merupakan hal yang menarik juga bahwa dia ini memperhatikan situasi tentang ya Manchester United di periode selanjutnya atau bahkan berikutnya. Pemain muda inilah yang diharapkan untuk men-take over, untuk mengambil alih peran-peran sentral, peran-peran vital di Manchester United. Ada Amat yang disebut, ada Garnacho yang disebut, ada Rasmus Højlund yang disebut. Tapi sayangnya menurut gua musim ini 3 talenta yang disebutkan itu masih belum konsisten dengan situasinya masing-masing. Rasmus Højlund masih belum bisa konsisten ya sebagai solusi di lini depan. Lalu Garnacho pun juga demikian, masih belum konsisten terutama dalam hal keputusan akhir di sepertiga akhir. Amat pun juga seperti itu menurut gue dengan segala macam hingar-bingar katakanlah seperti itu ya. Amat dengan breakthrough-nya di Manchester United musim ini, tapi gue juga melihat dia masih belum konsisten. Bahkan dari sisi kesiapan ya, fisik misalnya, ya dia juga masih kemarin sempat mengalami cedera yang cukup panjang juga kan ya, lumayan menahan dia untuk tampil di skuad Manchester United. Dan juga pemain-pemain lain sih, pemain-pemain muda juga ya menurut gua. Intinya memang ya Manchester United masih sangat bergantung sekali dengan seorang Bruno Fernandes. Dia tidak melihat bahwa akan ada rekor yang dipecahkan atau seperti apa, enggak, tapi dia justru melihat dengan situasi yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Kalau ada pemain-pemain lain, bakat-bakat lain yang bisa menonjol, bisa mengambil atensi ya, dia akan sangat happy. Dan ini juga sekaligus gue melihat misalnya kemarin ketika melakukan wawancara dengan Owen Hargreaves, Bruno Fernandes sangat dekat dengan pemain-pemain lain. Ada seorang Amat juga di sekitar wawancara tersebut. Dan pemain-pemain lain pun juga, baik yang saat ini berada di Manchester United ataupun sudah tidak berada di Manchester United. Juan Mata misalnya di salah satu wawancara ketika ditanyakan siapa yang dia ingin telepon, dia langsung secara refleks mengatakan Juan Mata. Dan juga dia sangat perhatian dengan pemain-pemain baru misalnya di sosial media dan lain-lain. Ya sangat berperan sangat besar sih menurut gue Bruno Fernandes. Gue secara pribadi sekali lagi ya, ketika gue berbicara dengan terkait dengan Bruno Fernandes, bukan karena gue ngefans atau seperti apa. Semua pemain mendapatkan support
dari gue. Selama mereka ingin melakukan segalanya untuk Manchester United ya, selama mereka ingin berjuang di Manchester United. Dan gue melihat Bruno Fernandes seperti itu, dengan segala tawaran dari klub luar misalnya ya, dengan tawaran dan nilai luar biasa tinggi, tapi dia tetap ingin bersama dengan Manchester United. Dengan segala kemungkinan dia memenangkan gelar yang banyak di luar, tapi dia tetap memilih untuk bersama dengan Manchester United. Nah, gue pun juga berharap ada pemain lain yang bisa menonjol ya, tampil, mengambil alih atensi di Manchester United. Mungkin bukan sebagai kapten, tapi sebagai pencetak gol terbanyak misalnya. Menjadi pemain yang bisa memberikan ancaman bagi klub lain dengan konsisten. Menjadi palang pintu yang tangguh dengan kesempatan tampil frekuensi yang juga tinggi. Hal-hal seperti itu gue juga harapkan itu bisa ada di Manchester United. Karena kalau itu yang terjadi ya Manchester United memiliki banyak pilar luar biasa di atas lapangan. Dan ini kan yang membuat klub itu bisa berbicara banyak di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Karena ya sejatinya sepak bola itu adalah permainan kolektif. Permainan kolektif ini memang didukung atau disokong oleh individu-individu yang ada. Dan gue berharap berharap ya, sekaligus juga ya berangan-angan katakanlah seperti itu. Kalau ada pemain-pemain yang katakanlah kita punya 3 atau 4 pemain seperti Bruno Fernandes saja di berbagai lini, atau 3 katakanlah, lini depan, lini tengah, lini belakang, dengan konsisten jumlah penampilan dan juga kontribusi, gue yakin Manchester United bisa berbicara lebih banyak di kompetisi yang diikuti. Semoga itu bisa terjadi langsung musim depan ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.